Terima kasih ya Aba ya Bapa. Pada kesempatan yang indah ini kami boleh kembali memuji-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih buat anugerah dan kasih setia-Mu yang tak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan doa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku
yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Sekarang kami mau buka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi kompas dalam kehidupan kami. Anugerah pewahyuan daripada sorga untuk setiap kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Iya, luar biasa. Senang sekali hari ini Senin 11 Maret 2024 boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semuanya, serta boleh melihat daftar nama Bapak Ibu semuanya ya. Ada yang sedang sakit tapi masih ikut doa, luar biasa ya. Saya percaya Tuhan itu baik, Tuhan itu mencintai dan mengasihi kita, dan kasih-Nya tak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, kita sedang berpuasa raya selama 40 hari, dan hari ini kita memasuki hari yang ke-5. Saya harap Bapak Ibu sekalian yang belum ambil bagian, ya, untuk segera terlibat di dalam doa puasa ini, karena saya percaya setiap kita yang terlibat di dalamnya akan mendapatkan manfaatnya secara pribadi. Ya, baik, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yoel pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Yoel pasal 2 ayat 12 sampai dengan 13. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa. Bersama saya ucapkan dengan berpuasa, 2, 3, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab
Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan ia menyesal karena hukumannya. Kepada banyak orang, saya selalu menasehatkan untuk mengampuni masa lalunya, ya, dan kemudian untuk mengampuni orang-orang yang berlaku tidak setia kepadanya, ya. Itu selalu saya katakan dalam konseling dan di dalam berkomunikasi kepada beberapa orang yang mengalami masalah dalam hidupnya ini, ya. Sebab kalau kita tidak melepaskan pengampunan atas masa lalu kita, artinya kita sedang menyimpan dalam hati kita apa yang pernah terjadi di masa-masa lalu itu, sehingga itu akan menjadi milik kita, ya. Contohnya dari keluarga yang broken home, di mana kemudian ayah dan ibu berpisah, ya. Mereka itu tidak saling setia satu dengan yang lainnya, maka itu kemudian akan melahirkan keturunan-keturunan yang tidak setia, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita ada di dalam Yesus, kita ini adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu baru ada dan timbul sekarang. Jadi penting sekali jangan pernah meremehkan untuk mengampuni masa lalu kita. Kita sering melihat, ya, ada di sekitar kita orang-orang yang tidak bisa setia, baik di dalam pekerjaannya, di dalam keluarganya, dan juga di dalam pelayanannya. Mengapa? Karena itu semua dipengaruhi oleh masa lalunya yang buruk. Nah, ada kecenderungan orang-orang itu, ya, tanpa disadari suka meniru yang jelek, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, please biarlah kita menjadi orang-orang yang bijaksana yang meniru yang baik. Apa yang jelek yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kita atau di masa-masa lalu kita, ya, terhadap kita, jangan ditiru. Yang kita tiru haruslah hal yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur percaya kepada Tuhan sehingga kita punya Alkitab. Bahkan dengan kemajuan teknologi, ya, kita bisa punya Alkitab secara elektronik. Tinggal persoalannya Alkitab itu dibaca atau tidak. Nah, melalui doa puasa ini, Bapak Ibu sekalian, ini akan mengajak kita untuk bersama-sama kembali meningkatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Di sini dikatakan berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa. Jadi inilah kesempatan buat setiap kita yang mulai jauh daripada Tuhan untuk berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Ingat, Tuhan itu kasih-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu tidak pernah tidak setia kepada kita. Yang ada adalah kita yang meninggalkan Tuhan dan kita yang tidak setia kepada Tuhan. Inilah kesempatan Bapak Ibu sekalian ketika kita memakai kesempatan untuk doa puasa raya rame-rame Bapak Ibu sekalian. Ini tentu akan membuat kita semakin excited. Dan dikatakan di sini bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Nah, waktu kita berbalik kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian, percayalah Tuhan akan pulihkan hidup kita. Yang namanya sukses di dalam kekristenan bukan hanya punya uang yang banyak, pekerjaan yang mapan, tubuh yang sehat, ya, keluarga yang baik-baik.
Bukan itu saja Bapak Ibu sekalian, tapi yang disebut sukses di dalam Tuhan selain tadi apa yang saya sebutkan, kita juga dikenal sebagai pribadi-pribadi yang rohani, yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Alkitab dengan jelas berkata, apa gunanya kamu memiliki seisi dunia ini kalau jiwamu binasa? Ya, ini perlu Bapak Ibu sekalian untuk kita memperbarui komitmen kita, kasih kita, dan cinta kita kepada Tuhan. Dengan berdoa dan berpuasa, Bapak Ibu sekalian, itu akan membuat kita mengalami banyak keuntungan, terobosan dalam hidup ini. Yang pertama, yaitu kalau ada di antara kita, keluarga inti kita yang belum percaya kepada Tuhan, melalui doa puasa ini, Bapak Ibu sekalian, ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, percayalah apa yang ditulis di dalam Kisah Rasul 16 ayat 31 itu pasti terjadi dan digenapi. Waktu kita berpuasa, Bapak Ibu sekalian, itu sesungguhnya sedang terjadi detox. Yang pertama untuk kesehatan kita, ya. Dokter itu menyuruh kita puasa, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, harus makan ini, harus makan itu. Tujuannya apa? Supaya kita sehat, kuat, dan panjang umur. Ya, kemarin waktu hari Kamis, gembala senior kita, Pastor Lukas Kusuma, dengan bagusnya menggambarkan ya tentang zat-zat kimia yang keluar dari tubuh ketika kita doa puasa sehingga menyebabkan tubuh itu sehat. Ya, selain membuat tubuh sehat dalam doa puasa itu menyebabkan kerohanian menjadi sehat. Ada sebuah kisah yang terkenal, ya, itu tentang orang-orang Niniwe yang amat sangat jahat. Ya, itu ada di dalam kitab Yunus, Bapak Ibu sekalian. Saking jahatnya orang-orang Niniwe, sampai Yunus itu nggak mau diutus Tuhan ke Niniwe, ya. Karena Yunus tahu Tuhan itu maha kasih, panjang sabar. Yunus itu benci banget sama orang-orang Niniwe. Sebab kalau dia datang ke Niniwe dan mengabarkan kabar baik tentang pertobatan, pasti orang-orang Niniwe itu bertobat dan hidupnya dipulihkan. Yunus nggak mau itu terjadi, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi kemudian kalau kita mengerti kisah daripada Yunus, akhirnya Yunus taat, menyerah kepada Tuhan. Dia berangkat ke Niniwe dan dia menyerukan pertobatan. Dan luar biasa ketika orang-orang di Niniwe meresponi berita yang disampaikan oleh Yunus, mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berpuasa. Mulai dari rajanya, sampai kepada rakyat biasa, bahkan dikatakan sampai kepada hewan-hewan peliharaannya, dipaksa untuk puasa. Maka akhirnya Niniwe dipulihkan dan diselamatkan. Yang pertama kita belajar hari ini dari doa puasa ini, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian, selain kita mengalami manfaat, yaitu kesehatan secara tubuh jasmani, tapi melalui puasa dan doa kita, melalui doa dan puasa kita, akan banyak lagi keluarga-keluarga kita, orang-orang dekat kita, orang-orang yang kita cintai, termasuk bos-bos kita, itu mereka akan menjadi orang yang percaya. Maka itu jangan pernah meremehkan manfaat daripada doa puasa itu. Orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka juga berdoa dan berpuasa. Tapi mereka alamatnya kemana, kita nggak tahu. Ya kan? Tapi orang-orang dunia itu percaya ada kekuatan
supranatural ketika kita berdoa puasa. Maka itu alangkah sayangnya kita yang percaya kepada Tuhan, ya, jelas-jelas ditulis oleh Alkitab, ketika kita doa puasa, maka Tuhan itu akan melimpahkan kasih setianya. Ya, itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, mari kita lihat Yesaya 58 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Yesaya 58 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ya, orang yang terlibat di dalam doa puasa itu mereka sedang menyalipkan dagingnya, sedang menyalipkan keinginan-keinginan dagingnya, sedang menyalipkan hawa nafsunya, dan kemudian hidupnya mulai menurut akan tuntunan Roh Kudus dan fokus kembali kepada Tuhan. Orang yang terlibat dalam doa puasa itu, mereka sadar atau tidak sadar, mereka sedang memperbaharui hubungannya dengan Tuhan, ya, khususnya tentang kasihnya kepada Tuhan. Dan di dalam Yesaya 58 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7, ini juga berbicara tentang kasih kepada sesama, ya. Maka itu tadi saya sudah sampaikan di bagian yang pertama, dengan berdoa dan puasa, ketika kita mendoakan keluarga inti kita, percayalah, maka akan terjadi sesuatu di sorga waktu kita berdoa, sehingga keluarga inti kita, orang-orang yang kita doakan itu menjadi orang yang percaya. Nah, melalui Yesaya 58 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7, maka hati kita akan timbul rasa belas kasihan yang sebelumnya kita cuek, ya kan? Terserah kamu mau ke sorga atau mau ke neraka, itu pilihanmu. Tetapi waktu kita doa puasa, maka hati kita akan penuh dengan belas kasihan. Yang pertama, kita akan mengasihi mereka, hatinya penuh dengan belas kasihan. Kalau ada di antara mereka atau orang-orang di dalam keluarga inti kita yang belum diselamatkan, mereka oleh belas kasihan kita melalui doa dan puasa, mereka akan diselamatkan. Yang kedua, maka ketika orang-orang di sekitar kita pun mengalami kekurangan, di sini dikatakan kita akan memecah-mecahkan roti bagi orang yang lapar, kita mulai peduli, Bapak Ibu sekalian. Kita nggak akan jadi orang yang kemudian cuek terhadap orang-orang yang kekurangan. Alkitab bilang kita harus berbuat baik. Yang pertama, yaitu kepada saudara kita seiman. Yang pertama, yaitu kepada keluarga inti kita. Kalau ada di antara orang-orang dekat kita yang miskin, yang kekurangan makan, mereka yang membutuh uluran tangan, Bapak Ibu sekalian, maka ketika kita doa dan puasa, hati kita mulai ada belas kasihan untuk mempedulikan mereka. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian, ya, gak enak loh jadi orang yang miskin, ya. Lebih enak jadi orang yang suka memberi. Kalau saya disuruh milih,
lebih suka mana? Menerima bantuan atau memberi bantuan? Ya, saya akan memilih menjadi orang yang memberi bantuan daripada menerima bantuan. Mengapa? Karena artinya saya lebih diberkati. Dalam doa Bapa kami yang ada di dalam sorga, setiap pagi, ini bukan mantra, tapi biarlah ini menjadi rema dalam hidup kita. Saya selalu memimpin Bapak Ibu sekalian untuk berdoa, berikanlah kami rezeki pada hari ini yang secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak orang, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Artinya apa? Ini kepedulian kita terhadap sesama. Hukum yang utama di dalam Alkitab dengan jelas berkata kita mengasihi Tuhan, ya, dan kemudian mengasihi diri sendiri dan mengasihi sesama. Waktu kita doa puasa, waktu kita menyalibkan daging kita, maka kita mulai mengasihi Tuhan. Kita mulai mengasihi diri sendiri. Ya, kita lebih rohani, tubuh kita lebih sehat, dan kemudian kita mengasihi sesama, mulai peduli terhadap sesama, mulai peduli terhadap keluarga inti, dan mulai peduli terhadap lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan ya Aba ya Bapa setiap benih kebenaran firman Tuhan ini. Kami mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian, yang sedang ambil bagian dalam doa puasa 40 hari. Kami mohonkan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan daripada Tuhan, sehingga tidak ada seorang pun di antara kami yang jatuh sakit, tapi yang justru sebaliknya yang terjadi, kami semakin kuat, sehat. Dan yang belum ambil bagian, biarlah Roh Kudus mendorong untuk kami semua mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk terlibat di dalam doa puasa raya ini. Sehingga setiap kami yang ambil bagian di dalamnya, kami mengalami tuaian besar-besaran di semua area kehidupan kami. Kami mau bawa Tuhan di dalam doa keluarga inti kami, orang-orang dekat kami yang belum percaya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan orang-orang ini mendapatkan belas kasihan-Mu. Dengan cara Tuhan yang ajaib, keluarga kami ini bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Dengan mulut lidahnya mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan percaya bahwa Allah sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Sehingga dengan demikian keluarga inti kami boleh menjadi orang percaya dan diselamatkan. Kami berdoa biarlah Allah Roh Kudus menolong kami, sehingga kami hatinya dipenuhi dengan belas kasihan kepada lingkungan di mana Tuhan tempatkan kami. Selain kami berdoa, kami juga mau mengulurkan tangan kami kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang miskin, orang-orang yang kekurangan. Karena dengan demikian berarti kami sedang memiutangi Tuhan. Terima kasih Bapak, materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini. Kami mau menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati bersama kata amin 3 kali. Amin, amin, amin.